Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Izinkan saya untuk bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Estafahira dari SDIT Al-Masduki, kelas 5. Saya akan membawakan cerita legenda dari Jawa Barat yang berjudul Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, tiba-tiba pintalan benang yang disimpan di pinggir jendela terjatuh dan menggelinding keluar. Dayang Sumbi pun terucap sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Barang siapa yang mengambilkan benang itu untukku, jika dia laki-laki, akan kujadikan suami. Sedangkan jika ia perempuan, akan kujadikan saudariku." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam bernama Tumang. Tumang mengambilkan benang itu dan mengantarkan kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun teringat dengan ucapannya. Jika ia tidak menepati janji, maka para dewa akan marah kepadanya dan menghukumnya. Oleh karena itu, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang, yang ternyata adalah seorang titisan dewa. Tumang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Hari telah berlalu. Dayang Sumbi pun mengandung anak Tumang. Berbulan-bulan kemudian, Dayang Sumbi pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang kecil sangat gemar berburu. Ia berburu ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, yaitu Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi sangat menginginkan hati seekor kijang. Lalu, ia memerintahkan anaknya untuk mencari hati seekor kijang. Sangkuriang pun berburu ditemani oleh seekor anjing, yaitu Tumang. Perburuan hati kijang dilakukan dengan penuh semangat, sehingga Tumang terkena anak panah karena sebuah kecerobohan Sangkuriang. Tumang telah tidak dapat diselamatkan dan kijang yang sedang diburu telah pergi kabur ke hutan. Aku harus bagaimana? Jika ibu mengetahui Tumang telah tiada, pasti dia sangat marah. Tetapi dia sangat menginginkan hati kijang. Apa yang harus kulakukan? Sangkuriang kebingungan. Tiba-tiba terbesit sebuah ide untuk menyelesaikan dua persoalan tersebut. Ia pulang membawa hati Tumang. Ia pikir ibunya tidak akan mengetahui bahwa hati yang ia bawa bukanlah hati kijang, tetapi hati Tumang. Sesampainya di istana, ibunya bertanya, "Anakku, mana hati kijang yang ibu pesan?" Sangkuriang pun memberikan hati yang ia bawa. Dayang Sumbi tampak bingung karena hati yang ia dapat bukanlah hati kijang. Lalu Dayang Sumbi bertanya, "Sangkuriang, kamu berbohong ya? Lalu di mana Tumang? Mengapa ia tidak pulang bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Karena Sangkuriang ketakutan, ia pun diam, tidak menjawab pertanyaan ibunya. Dayang Sumbi pun bertanya kembali, "Anakku, kamu berbohong kepada ibu ya? Lalu di mana Tumang? Mengapa ia tidak pulang bersamamu?" Akhirnya Sangkuriang pun menceritakan kejadian tadi di hutan.
Bukan kepalang marahnya ketika Dayang Sumbi mendengar cerita itu. Tanpa sadar, gayung yang kala itu ia pegang dipukulkan ke kepala Sang Kuryang sehingga menimbulkan bekas luka. Sang Kuryang pun marah, lalu ia pergi meninggalkan rumahnya. Tahun telah berlalu. Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kepergiannya mengembara membuatnya ia rindu kepada kampung halaman. Ketika tiba di kampung halaman, ia bertemu dengan gadis yang sangat cantik, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi, yaitu ibunya. Mereka saling mencintai. Akhirnya, Sang Kuryang meminang gadis tersebut. Suatu hari, ketika pesta pinang hendak digelar, Sang Kuryang pun ingin pergi berburu. Dayang Sumbi membantu calon suaminya mengenakan ikat kepala. Dayang Sumbi terkaget ketika ia melihat ada bekas luka di kepala calon suaminya. Ia yakin bahwa calon suaminya adalah anaknya sendiri, yaitu Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun ingin mengagalkan acara pernikahannya. Ia mengajukan 2 persyaratan yang sangat sulit. 1. Membendung Sungai Citarum dan membuat kapal yang besar untuk menyeberangi sungai tersebut. Tetapi 2 persoalan tersebut harus sudah diselesaikan sebelum terbit fajar. Hal itu sangat sulit dikerjakan oleh manusia biasa, sehingga Sang Kuryang dibantu oleh teman-temannya dari bangsa jin. Sedangkan Dayang Sumbi dan para penduduk membuat waktu seolah-olah sudah terbit fajar. Fajar telah menyingsing, ayam-ayam pun mulai berkokok. Para makhluk gaib ketakutan dan kalang kabut. Para makhluk gaib meninggalkan pekerjaannya. Sang Kuryang pun kesal karena ia tidak dapat memenuhi 2 persyaratan tersebut. Perahu yang sudah jadi, ia tendang dan terlempar jauh sehingga terbalik. Perahu yang terbalik itu menjadi sebuah gunung yang diberi nama Gunung Tangkuban Perahu. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah tetaplah berbuat jujur ketika hendak melakukan sesuatu, karena kejujuran mendatangkan kebaikan, sedangkan kebohongan mendatangkan musibah dan kerugian bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.